Selamat pagi, siang, sore, Pak Basari. Sebagai dosen pengampu mata kuliah elektromagnetika dan perancangan device RF medis, perkenalkan saya Alicia Kiyomi dengan NPM 2306 nomor 8952. Untuk ujian akhir semester, saya mengerjakan perancangan T-junction power divider menggunakan filter sebesar 2,1 GHz dengan menggunakan advanced design system. Baik, untuk pendahuluan terlebih dahulu, untuk latar belakangnya, ada perkembangan jaringan telekomunikasi nirkabel yang menuntut ketersediaan komponen perangkat keras radio frekuensi seperti power divider. Kemudian, untuk latar belakang yang kedua, frekuensi 2,1 GHz memiliki nilai strategis yang tinggi sebagai standar seluler modern yang relevan terhadap instrumen medis. Kemudian terakhir, T-junction power divider memiliki bentuk yang sederhana dan bersifat lossless. Sehingga dari latar belakang tersebut, saya menemukan masalah, yaitu T-junction power divider konvensional memiliki kelemahan mendasar, yaitu kurangnya tingkat isolasi yang baik antar port keluaran. Yang kedua, masalah selektivitas frekuensi dan rentannya sistem terhadap interferensi sinyal yang berada di luar pita kerja. Dan yang terakhir, diperlukan filter yang memiliki transisi batas yang curam antara wilayah frekuensi yang dilewatkan dan yang ditahan. Maka dari itu, dari masalah dan latar belakang, saya merumuskan tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, merancang dan menganalisis kinerja T-junction power divider equal split dengan filter bandpass Chebyshev order 3 pada frekuensi tengah 2,1 GHz. Kemudian yang kedua adalah merealisasikan dan menguji kelayakan desain. Yang ketiga, meningkatkan selektivitas frekuensi power divider secara keseluruhan. Yang keempat, mengevaluasi keandalan kinerja sistem. Yang kelima, membandingkan respons model. Untuk software yang digunakan adalah Advanced Design System di tahun 2020 sebagai platform perangkat lunak untuk merancang dan memverifikasi kinerja model, kalkulasi dimensi fisik saluran transmisi, serta mengevaluasi parameter matriks hamburan melalui dua metode pengujian utama, yaitu simulasi skematik dan simulasi elektromagnetik. Baik, kita masuk ke dasar teori. Untuk prinsip kerja dari T-junction power divider itu sendiri memiliki 3 port saluran transmisi. Jadi pada jenis equal split, daya input itu akan dibagi rata menjadi 2, sehingga masing-masing outputnya akan bernilai setengah dari daya input asalnya. Nah, sistem dengan impedansi karakteristik itu biasanya dalam perhitungan adalah 50 ohm, sehingga impedansi setiap cabang output harus diatur menjadi 100 ohm agar ketika diparalelkan total impedansinya sesuai. Kemudian ada quarter wave transformer. Karena digunakan pada sistem ini sebab terjadi perbedaan impedansi antara cabang yang tadinya 50 ohm pada input, kemudian outputnya 100 ohm, sehingga diperlukan penyesuaian sepanjang lambda 1/4 lambda untuk saluran transmisinya. Nah, berdasarkan perhitungan teoritisnya, akar dari perkalian impedansi sistem dan impedansi cabang itu menghasilkan angka sebesar 70,7 ohm. Nah, itu untuk quarter wave transformernya. Setelah itu untuk filter bandpass Chebyshev itu dipilih karena mampu menghasilkan transisi batas pita yang lebih curam dibandingkan jenis Butterworth pada orde yang sama. Nah, maka dari itu desain ini akan menggunakan filter Chebyshev dengan orde 3 sebagai jalan tengah antara tingkat kerumitan implementasi dan ketajaman selektivitas frekuensi. Untuk parameter scatteringnya di sini ada return loss sebagai S11, kemudian ada S21 dan S31 sebagai insertion loss, dan S23 sebagai isolasi. Kemudian spesifikasi desain sistem. Di sini ada pemilihan spesifikasi dan karakteristik substrat. Kenapa saya menggunakan microstrip dan bahan substrat FR4? Karena bahan FR4 sangat ekonomis, tersedia di pasaran, dan kinerjanya sudah memadai untuk aplikasi frekuensi di bawah 3 GHz. Kemudian di sini saya melakukan kalkulasi dimensi saluran fisik dengan menggunakan fitur line calc. Alasannya untuk menghitung lebar atau W dan panjang atau L fisik dari saluran transmisinya. Nah, target panjangnya ini saya buat 90 derajat supaya ekuivalen dengan 1/4 gelombang target frekuensinya. Nah, hasilnya itu didapatkan kalau yang untuk 50 ohm itu dia mendapatkan 3, mm dan 19, mm untuk W dan L-nya.
Kemudian untuk yang 70,7 ohm itu ada 1,58 dan 20 mm untuk W dan L-nya. Kemudian setelah itu saya melakukan desain dan spesifikasi filter Chebyshev Order 3 di sini dengan menggunakan metode sintesis filter atau couple line transformer. Jadi di sini saya menggunakan frekuensi tengahnya 2,1 GHz dengan bandwidth-nya itu sebesar 200 MHz. Jadi rentang bandpass-nya itu 2 sampai 2,2 GHz. Nah, kenapa pakai Chebyshev? Karena roll-off-nya lebih tajam dibandingkan Butterworth pada order yang sama. Kemudian order 3 itu dipilih karena dapat meminimalkan rugi daya dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan order yang lebih tinggi. Tujuannya itu untuk meningkatkan selektivitas frekuensi dan meredam sinyal interferensi di luar pita kerja secara signifikan. Kemudian berikut adalah arsitektur rangkaian simetriknya. Jadi bentuknya T-junction, ada satu saluran input 50 ohm, kemudian ada satu T-junction dari MTADS sebagai pembagi daya, dua saluran quarter wave transformator, dan dua blok filter Chebyshev yang terhubung ke port output 2 dan 3. Berikut adalah sebelum saya membuat layout, saya terlebih dahulu memvalidasi apakah splitnya itu sudah terjadi secara equal atau output dari port 2 dan 3-nya itu sudah sama. Di sini saya memvalidasinya dengan melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum saya membuat layout. Dan dapat dilihat bahwa output S21 dan ini typo, dan S31 itu sama, yaitu di minus 3,316. Setelah itu baru saya membuat layoutnya. Di sini secara otomatis saya generate dari skematiknya. Kemudian ada IM setup-nya. Di sini ada settingan ports. Jadi disambungin dulu antar tiap ports pada layoutnya. Kemudian di sini ada substrate-nya. Jadi ada bahan yang digunakan. Kemudian di sini ada yang saya ganti karena tadinya tuh satuannya bukan milimeter untuk menghindari adanya error selama simulasi IM-nya. Dan berikut adalah hasil simulasi dari simetrik dan juga IM. Dari hasil simetrik itu didapatkan pada 2,1 GHz. S11 adalah minus 23, S23 adalah minus 7, S21 dan S31 adalah min 3,3. Kemudian setelah saya simulasikan pada IM, itu didapatkan bahwa S11 mendapatkan minus 26,3, S23 itu minus 6,75, minus 6,275, dan S21 dan S31 itu minus 3,12. Setelah saya bandingkan keduanya dengan standar jurnal atau teori yang ada, itu untuk plot, sebenarnya untuk return loss-nya itu sudah sangat bagus. Terlebih setelah melakukan simulasi IM, karena memiliki penurunan. Karena angka yang di bawah minus 20 dB itu semakin kecil, maka akan semakin lebih baik, semakin bagus, karena port input itu sudah match dengan daya pantul minimalnya. Kemudian untuk insertion loss-nya pada port 2 dan 3 itu sudah efisien, karena mengalami penurunan juga. Dan juga ada pembagian daya yang simetris, karena hasilnya sama antara port 2 dan port 3, rugi-ruginya tipis karena redaman filter, dan sudah sangat bekerja dengan baik. Kemudian untuk isolation port-nya belum terlalu bagus, cuman dapat dianggap normal karena T-junction murni itu biasanya tidak menggunakan resistor isolasi. Kemudian untuk Smith chart-nya di sini terdapat perbedaan dari schematic dan juga IM simulation. Jadi untuk return loss-nya itu ada pergeseran yang sangat bagus. Jadi posisi IM menjadi sangat presisi dan berada di pusat Smith chart. Kemudian insertion loss-nya itu berubah dari induktif menjadi reaktif. Isolation port-nya itu membuat simulasi IM menjadi lebih akurat dalam menghitung interaksi coupling elektromagnetik. Berikut adalah kesimpulan dasarnya. Berikut referensi yang digunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan.